Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Fibiansyah, NIM 19042211. Pada kesempatan video kali ini saya akan menggunakan aplikasi SPSS dengan mencari nilai main, korelasi ganda, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, uji statistik, dan chi-square. Langkah pertama yaitu saya sudah menyiapkan data yang akan dikelola. Ada sebanyak 15 data. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Ini untuk tampilan dari aplikasi SPSS. Saja ke variable view. Nilai tadi data nilai ujian matematika. Ini kode siswanya. Di sini saya buat siswa persatuan ya jadi KS. Kemudian hasilnya nilai ujian matematika. Baik, di sini kita ambil data yang tadi. Kita salin di sini. Ini sudah ada nilai data yang akan kita cari. Kemudian ke analis, deskriptif statistik, frekuensi. Ini nilai ujian matematika yang tadi kita pindahkan ke variabel. Kemudian jika kita ingin mencari main, kita ke statistik. Ini ada macam-macam, ada kuartil, persentil, mean, median, mode, sum, dan ada standar deviation, variance, range, minimum, maksimum, dan standar mean, keyness, kurtosis. Karena kita ingin mencari mean, kita klik saja mean. Kemudian lanjutkan ke continue. Kita ingin mencari juga dengan tampilan grafik, tabel atau diagram. Ini ke chart, kemudian ke histogram. Kita lanjutkan ke continue. Kemudian OK. Nilai data yang kita kelola tadi, kita cari ke nilai main. Ini mainnya 83,4667. Standar error of mainnya 1,87430. Ini nilai ujian matematika yang tadi. Dan inilah bentuk dari tabel atau diagramnya, nilai grafiknya. Sekian, mungkin itu saja cara menggunakan aplikasi SPSS dengan mencari nilai main. Cara yang kedua yaitu di korelasi ganda. Langsung saja ke data yang sudah kita buat. Ini ada sebanyak 13 data. Ada kompetensi X1, motivasi X2, kinerja Y.
Langsung saya buka aplikasi SPSS-nya. Ini ke variable view. Ini kita buat namanya itu 2 x 2 y. Misalnya 1 kompetensi, kedua motivasi, 3 kinerja. Ya sudah, kita ke data view lagi, kemudian kita salin data yang tadi ke SPSS-nya. Ya sudah, ke analis. Di sini kita ke regression, terus ke linearnya. Ini kompetensi X1 nya kita pindahkan ke independen, motivasinya juga ke independen, dan kinerjanya ke dependen. Kemudian statistik, lalu ke R square change, kita checklist, kemudian continue. Lalu pilih OK. Kita tunggu. Baik, ini sudah muncul korelasi bergandanya. Ini standar error of the estimate-nya, estimasinya. Ini R square change-nya. Inilah kurang lebih cara penggunaan SPSS dengan mencari korelasi ganda. Baiklah, lanjut ke bagian ketiga, yaitu regresi linear sederhana. Sama seperti tadi, kita siapkan data yang akan kita olah di aplikasi SPSS. Ini saya sudah menyiapkan ada trust X1, partisipasi Y, ada sebanyak 18 data. Kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya, ke variable view. Ini yang pertama X, kedua Y. Ini kita buat trust, kedua partisipasi. Lanjut ke data view. Kemudian kita salin nilai yang tadi. Ke SPSS. Sudah kita salin, selanjutnya kita ke analis, ke bagian regression, linear. Bagian variable trust ini kita pindahkan ke independen, dan yang partisipasi akan ke dependen. Itu OK. Inilah hasil yang akan kita dapatkan dari regresi linear sederhana. Ini nilai-nilainya oleh dari SPSS.
untuk bagian yang keempat, kita akan mencari regresi linear berganda. Oke, lanjut di bagian regresi linear berganda. Di sini kita buat datanya, dan saya sudah buat data lebih dahulu. Ada motivasi sama dengan X1, minat X2, dan prestasi sama dengan Y. Ini langsung saja kita ke PSS nya, kita ke variable view, kemudian namanya kita buat 1, kolom keduanya X2, dan kolom ketiganya Y. Variabelnya ini motivasi itu 2 prestasi. Kemudian langsung ke data view, kita copy data yang dari motivasi X1, kemudian untuk X2 dan Y nya, minat dan prestasinya kita copy semua, lalu kita masukkan ke X2 dan Y. Kita sudah semuanya, kita sebanyak 12 responden. Kemudian kita ingin mencari regresi linear berganda, kita langsung masuk ke analis, kita pilih regresi atau regression ke linear. Di sini prestasinya kita letakkan di kolom dependent, kemudian motivasi X1 kita letakkan di kolom independent, dan minat juga di kolom independent. Langsung kita ke ini sudah tersedia output yang ditampilkan oleh aplikasi SPSS. Ini ada variable entered atau remote-nya, minat, aplikasi tadi. Ini ada R-square-nya 0,1114 dan standar error of estimate-nya 8,00289. Inilah output regression linear berganda ditampilkan dari aplikasi SPSS. Lanjut ke bagian uji kooperatif one sample test and two sample test. Pertama, saya akan mencari di SPSS uji kooperatif one sample test. Terlebih dahulu kita siapkan data yang akan kita buat, kita olah. Ini saya sudah menyajikan datanya dari nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di organisasi OSIS. Ini ada 12 data. Dan kita buka aplikasi SPSS-nya. Sebelumnya kita ke variable view dahulu. Ini kita buat ini dan langsung ke data view. Data yang tadi kita buat, lalu kita copy, lalu masukkan ke SPSS-nya. Dari hasil ini, kemudian kita ingin mencari
uji kooperatif one sample test, saya akan masuk ke analis, lalu ke compare means ke one sample test. Hasil belajar yang ini, variabel ini kita masukkan ke test variable ke kolom sebelah. Test value-nya kita isi karena nilai rata-ratanya 75, jadi kita isi di sana. Lalu langsung saja kita klik OK. Nah, di sini adalah output one sample t-test. Ini inilah hasil dari data yang sudah saya cari di one sample t-test. Oke, lanjut ke bagian two sample test, uji kooperatif two sample test. Ini langsung saja ke datanya, data yang sudah saya siapkan. Ada sebanyak 20 data hasil belajar matematika kelas A dan kelas B. Kelas A saya tandai dengan angka 1 dan B nya untuk angka 2. Saja ke PSS nya, variable view. Ini saya buat hasil, ini kelas. Tabelnya hasil belajar dan kelasnya satu Oke, lalu langsung saja ke data view. Kemudian data yang sudah kita siapkan tadi kita PSS kemudian B-nya kita letakkan di total ada 40 kelas A dan kelas B. Kemudian untuk yang kelas A kita tandai dengan angka B. Lalu kita masukkan ke bagian kelas. Dan untuk kelas B nya kita tandai dengan angka 2. Kita copy juga, kemudian kita letakkan jika sudah semuanya kita langsung ke analis, kita ke compare mean, ke independent sample t2 test. Untuk hasil belajar kita letakkan di test variable dan hasil kelas kita letakkan di group variable. Nah, kita ke define groupnya dulu. Grup satunya itu oke. Ini dapat kita lihat output yang dihasilkan dari SPSS untuk sampel test. Ini ada nilai mainnya rata-ratanya untuk kelas A atau kelas 1 rata-ratanya 86,750 dan untuk kelas B nya 87,100. Inilah hasil output dari data yang dicari di uji kooperatif
to sample to test. Oke, lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu chi-square. Di sini saya akan menyiapkan datanya. Data yang sudah saya siapkan ada sebanyak 13 data. Jenis data yang digunakan di chi-square ini berbentuk data kategori atau data frekuensi. Data yang saya pakai ini adalah data kategori, jenis kelamin, kategori laki-laki dan usianya perempuan, banyak 13. Dan untuk kode laki-laki saya beri kode angka 1 dan perempuannya di angka 2. Ini saya ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Nah, pendidikan di sini saya buat 1, S1, diploma, dan SMA. Untuk S1 saya beri kode angka 3, diploma beri angka 2, SMA saya beri angka 1. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke SPSS nya. Ini langsung ke variable view. Di sini kita buat di sini jenis kelamin atau kita ketik saja. Ininya jenis kelamin. Di values-nya kita buat tadi jenis kelamin ada 2 macam, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan jenis kelamin laki-laki diberi kode 1 dan perempuan di kode 2. Jadi 1 laki-laki dan 2 untuk perempuan. Oke. Di sini untuk yang di bagian bawahnya ada pendidikan intinya. Nanti kita buat di sini jenis pendidikan. IP pendidikan. Yang kita tahu bahwa S1 kodenya 3, diploma kodenya 2, dan SMA kodenya 1. Kita buat ini 3 untuk S1, 2 untuk diploma, dan 1 SMA. Oke, saja ke data ini kita akan kelamin, copy, kita outputkan SPSS, salin, dan pendidikannya kalau kita copy, kemudian kita letakkan di jenis ikan. Jika sudah semuanya, kita ingin mencari kita masuk analis, kita
kita ke descriptive statistik, lalu kita ke cross tab. Ini ada row dan column. Untuk jenis kelamin kita letakkan di row dan pendidikan kita letak di column. Kemudian kita ketik. Nah, karena kita ingin mencari chi-square, jadi kita sudah tuliskan chi-square. Kemudian oke. Di sini inilah output cross tab dari yang kita cari, yaitu chi-square. Di sini data yang jenis kelamin ada sebanyak 12. Ya, sudah kita masukkan semua. Jenis kelaminnya dan pendidikannya ada 13. Dan jenis kelaminnya laki-laki, dan jenjang pendidikannya SMA ada sebanyak 2 orang, diploma ada sebanyak 3 orang, dan S1 ada sebanyak 3 orang, total 8. Kalau jenis kelamin laki-laki ada 8, jenis perempuan ada 5. Yang SMA perempuan tidak ada, diploma 1, S1 nya 4. Total semuanya 13. Bismillah, data chi-square kita dapatkan. Ini asymptotic signifikannya 0,27. Kita hasil dari cara melakukan uji chi-square. Sekian ya dari cara penggunaan aplikasi SPSS kita mencari kelamin, korelasi ganda, uji regresi sederhana, uji regresi ganda, one sample test dan two sample test, dan terakhir chi-square. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.